Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Taurus. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Taurus di tahun 2022. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya, gengs ya. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Begitu juga yang mau request tema dan judul bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk channel kedua saya Panda Bracket School juga kalian bisa kontak ya. Maksudnya bisa di subscribe ya. Disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian akan dalam bacaan ini, jika tidak maka kalian gak boleh baper ya. Dan ini untuk hunting hanya untuk hiburan semata, namun ada sisi edukasinya ya. Terus apa lagi? Ya, yang mau private reading, mau terapi, mau beli mutiara, suping, titanium, konektor hijab, dan pernak-pernik dari Bali bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Begitu juga untuk yang mau self healing dan spiritual coaching. Nah, untuk Shopee ya, emang mau beli gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Nah, terus apa lagi ya, gengs ya? jangan di skip pada saat saya menshuffle, dan jangan di skip iklannya karena itu bisa membantu untuk kelanjutan channel saya. Dan jangan lupa kalau kalian mau apa ya dan jangan lupa kalau kalian mau tuh jadi nggak fokus ya karena saya benerin perhiasan. Oke. Yang mau self healing dan spiritual coaching, satu paketnya 5 juta, jaminannya sekali sembuh, satu paket 5 juta ya. Oke, kita jangan di skip pada saat saya mensabel, dan jangan skip iklannya. Kalau ada yang mau menyumbang untuk kelanjutan channel saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Di hadapan kalian sudah ada beberapa contoh cincin ya. Ini titanium tuh bagus nih ya. Dan ini gelang, salah satu contoh gelang. Ini jelas titanium. Oke ya. Apalagi ya, nungguin ya. Ya memang saat ini lagi bukan mau pamer, tapi memang mau promosi ya. Kebetulan saya bekerja sama dengan toko perhiasan suping, dimana saya ikut menjual ya. Kenapa saya mau ikut menjual? Karena memang produk yang ditawarkannya itu bagus-bagus ya gitu. Oke. Nah, ini salah satu contohnya lagi. Lucu ya. Nah, oke. Promosi dulu, gengs. Maklum namanya juga orang jualan, harap maklum ya. Oke, terus sekarang kita nih, ini juga salah satu contohnya. Nah ini titanium, ini bagus loh. Oke. Jadi kalian kalau mau beli perhiasan ya sekiranya mahal gitu ya, untuk emas, terus untuk berlian ya, kalian bisa beli perhiasan ini ya, karena ini memang harganya murah meriah, namun enggak murahan. Ini jelas bagus ya tuh. Oke.
sabar ya, sembari jualan nih, kalau nggak gini nih nggak punya tambahan. Nah oke. Terus ada yang ini nih gelangnya nih. Nah gini tuh ya, cantik ya. Oke, kita mulai ya. Karma untuk orang yang menyakiti zodiak Taurus. Karma untuk orang yang menyakiti atau menzolimi zodiak Taurus. Karma bagi orang yang menzolimi zodiak Taurus di tahun 2022. Karma bagi orang yang menzolimi zodiak Taurus di tahun 2022. Karma bagi orang yang sudah menzolimi zodiak Taurus di tahun 2022. Karma bagi orang yang sudah menzolimi zodiak Taurus di tahun 2022. Karmanya apa? Wow, the sun, the world. Kayaknya kalau bicara karma tuh kalian pada antusias ya. Beda aja juga awalnya ke saya tuh beda. Wow, oke. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Taurus di tahun 2022, dia banyak mengalami pertentangan. Dia banyak mengalami keributan ya. Terus pertikaian, baik itu dalam dirinya maupun dari luar dirinya ya. I don't know, mungkin dia sering banget membuat kamu jadi sakit hatinya, berantem, jadi nggak nyangka gitu kan bisa begini ya. Nah ini salah satu contoh gelangnya, cantik ya. Nah nih, aku suka titanium ya, dia beda, lebih berat tapi memang lebih mewah ya. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya dia memang banyak banget mengalami pertentangan, baik itu dari dalam maupun dari luar hidupnya ya. Kenapa? Karena memang mungkin dia pernah sangat membuat kamu sakit hati, sangat membuat kamu pusing gitu ya. Ibaratnya nih orang nih maunya ngajakin ribut mulu, nih orang nih maunya ngajakin berantem mulu gitu ya. Dan akhirnya memang apa yang dia lakukan, apa yang dia alami sekarang ya seperti itu, banyak banget keributan. Ini cantik ya, ini yang seru. Oke. Nah, jadi tapi memang akhirnya akan ada orang yang membantu dia untuk menyelesaikan pertikaian dan pertentangan maupun keributan yang ada dalam hidupnya dia. Setelah dia menutup siklus kehidupannya sama kamu, entah itu dalam bekerja maupun dalam dalam pekerjaan maupun dalam percintaan, dia akhirnya healing, dia akhirnya sembuh. Dan memang kalau dia sabar, kalau dia lebih simpati, lebih empati, dan nggak sempit pemikiran dan juga punya pemikiran yang luas, dia mungkin akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik ya, dalam artian pasangan yang baik juga, karena dianya selama ini nggak baik gitu loh ya. Jadi kamu tuh dijauhin sama dia, entah itu rekan kerja, entah itu partner kerja. Jadi yang saya rasain ya kamu baik gitu loh. Makanya kenapa kamu berakhir siklusnya sama dia ya, agar kamu nggak sakit hati, kamu nggak dendam, kamu nggak marah, kamu nggak emosi, kamu nggak menyanyiakan hidup kamu lah sama dia. Mungkin dia kurang menghargai kamu. Yang aku rasain gitu ya, sorry to say. Ini salah satu contoh antingnya ya, siapa tahu ada yang mau beli. Ini agak rose gold warnanya ya. Ini juga lucu nih ya. Ini untuk Parisnya, untuk menara Eiffel.
Ini lucu loh kalung rose gold ini juga ya. Oke. Jadi ya memang di sini yang harus kamu ketahui bahwasanya ya memang dia sudah healing, sudah sembuh, sudah menyadari apapun yang dilakukan sama kamu, yang dirasa nggak enak, yang dirasa nggak nyaman, semua dia sudah mengakui dan menyadari itu memang kesalahan dia. Dia sudah memperlakukan kamu tidak baik, namun memang karmanya adalah dia susah sekali move on dari kamu Taurus ya. Dan dia mencoba untuk bekerja lebih giat, bekerja untuk lebih tekun dalam hal keuangan ya gitu. Dimana memang mungkin selama ini karena entah ya, aku ngerasainnya nih agak berat energinya. Dia jadi orang yang jauh lebih komunikatif. Mungkin selama ini dia nggak bisa mengkomunikasikan hal itu sama kamu. Dia jadi orang yang jauh lebih komunikatif ya, dan bisa atau punya begitu banyak ide di kepalanya. Juga walaupun mungkin dalam hal keuangan lambat ya, tapi dia tekun, dia rajin, dan memang akhirnya membuahkan hasil ya. Biasanya sih gitu, kalau orang-orang yang ada dalam hal percintaan dia lebih mencari pengalihannya ke uang, ke pekerjaan ya. Dan karena dia sudah healing, sudah menyadari hal tersebut, dia sudah sembuh, dia sudah lebih tersadar, lebih terbangkit spiritual. Ada juga sih yang aku rasain dia lebih tingkat kesadarannya lebih tinggi ya gitu. Dia jadi sosok seseorang yang memang lebih bisa mengerti perasaan orang lain ya gitu. Jadi selama ini mungkin dia kurang mengerti gitu. Ada rasa lah sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa yang dia hadirkan gitu. Tapi memang hal itu membuat dia tersadar gitu loh, bahwasanya gak cuman kamu lo Taurus yang sakit hati, saya juga sakit hati gitu loh. Maksudnya oh iya, sakit hatinya lebih ke kenapa ya gue tuh bisa sampai kayak gitu, kok gue bodoh banget sih memperlakukan Taurus seperti itu ya gitu. Oke. Dari sini paham ya. Nah lalu akhirnya dia berpikir untuk hijrah, karena dia sudah healing, dia sudah kesadaran penuh, dia akhirnya menyadari apa yang dia lakukan kepada kamu. Dia akhirnya hijrah, baik itu hijrah tempat, hijrah pemikiran, hijrah perasaan, segala macam, pokoknya dia hijrah. Dan akhirnya dia menjadi sosok seseorang yang nggak mau lagi mengambil manfaat dari orang lain. Mungkin selama ini dia cuma manfaatin kamu doang Taurus ya, baik itu dari segi materi, ada bacaan materi, maupun dalam segi hal apapun gitu loh ya. Benda-benda yang kamu punya gitu, yang saya rasain sih seperti itu. Tapi nggak tahu sih ya, beda-beda kan manfaatin, entah itu ilmu ya gitu. Nah aku rasain sih seperti itu, dia lebih manfaatin kamu dari sisi itulah ya. Oke. Lalu aku suka ini titanium ya. Titanium tuh bagus ya. Di sini cincinnya titanium cuma satu sih ya yang aku lihat. Oke. Nah, seperti ini. Ini Louis Vuitton titanium, ini jelas, ini bagus banget. Oh terbalik saya makainya. Oke. Seperti ini. Ya, jadi memang di sini terlihat bahwasanya dia punya energi The Magician, di mana energi The Magician itu akhirnya apa yang dia punya tuh dia sudah, apa yang dia butuhkan tuh dia sudah punya, dan memang apa yang dia mau tuh akhirnya bisa terwujud ya, karena dia sudah punya kesadaran penuh dalam dirinya. Dan Nine of Wands di sini dia senang melakukan hal-hal yang dirasa memang
udahlah gue masih bisa ngelakuin sendiri, gue lakuin sendiri aja gitu ya. Jadi dari situ dia belajar untuk ready, untuk siap apapun permasalahannya ya, apapun permasalahannya, apapun yang dia hadapi, yang belum dia sudah ready gitu ya. Oke, aku suka nih ya, lucu ya ternyata. Oke, dan di sini akhirnya karena dia punya banyak uang sekarang, akhirnya dia memutuskan untuk membuka peluang usaha baru ya. Mungkin dia dari situ akhirnya tersentuh untuk banyak membantu orang lain, banyak menolong orang lain, banyak membantu dan menolong orang lain. Oke, sekarang ke monologi. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Taurus. Karmanya apa sih? Ya, ketika punya mimpi maka terus aja genggam, jangan dilepas ya, karena memang mimpi kamu ini yang akan membawa kamu terbang gitu ya. Dia yakin itu, dia punya keinginan yang kuat, punya keinginan yang teguh untuk mewujudkan mimpinya dia, dan segala ketakutannya dia bisa handle itu, dia bisa hadapin karena dia punya keinginan yang mau diwujudkan, dia punya cita-cita, jadi dia nggak mau takut. Dan memang a very climax approach di sini, hal-hal yang dirasa sulit pendekatannya itu akan segera berakhir ya gitu. Oke. Kita ke take time to breathe out ya, memang waktunya kamu untuk bernafas lebih dalam, bernafas untuk lebih banyak gitu ya. Dimana memang kamu harus menjadi sosok seseorang yang inisiatif, be bold and make the first move ya. Benar-benar harus punya inisiatif untuk bertindak, bergerak, dan sudah waktunya yang aman untuk kamu membuka hati, membuka diri kamu, dan permasalahan pribadi dia ya gitu, itu akan mendapatkan solusinya. Jadi memang dia lebih inisiatif, mungkin selama ini dia kurang inisiatif sama kamu, mungkin selama ini dia ngandelin kamu duluan yang bergerak gitu, dia selama ini mungkin orangnya gerasak gerusuk, enggak slow ya. Dan dia juga maksudnya asal membuka hati atau membuka hubungan sama kamu ya. Jadi intinya adalah di sini untuk dua kartu ini ya, dua deck ini ya, memang dia healing dan sembuh, sudah menyadari kesalahannya sama kamu, dia mau menutup siklus itu, dia merasa memang banyak banget pertentangan batin di dalam dirinya, dia menyesal, dia mungkin sudah menyakiti hati kamu dan lain-lain sebagainya ya. Akhirnya dia bisa walaupun dia belum sepenuhnya move on, bergerak, tapi dia sudah ada pergerakan untuk menutup siklusnya dengan kamu ya, dengan cara ya dia lebih fokus ke pekerjaan, mencari uang gitu, yang aku rasain gitu. Oke. Biarkan teman-teman kamu yang membantu kamu. Kamu akan ketemu dengan ya, maksudnya gini, bukan kamu ya Taurus, tapi lebih ke dia, orang yang kamu dealingkan. Mungkin selama ini dia tuh tidak berimbang hidupnya, hanya sama kamu aja atau sama dirinya sendiri, tapi tidak bergaul dengan orang lain. Tapi sekarang dia memutuskan untuk lebih bergaul sama orang lain, biar dia mungkin bisa ketemu atau bisa mulai membuka hatinya untuk orang lain, atau orang lain mungkin ada yang menawarkan perasaannya sama dia, bisa juga yang akhirnya ketemu dan ternyata dia adalah soulmate-nya ya. Di sini karena sudah waktunya yang aman untuk dia membuka hati gitu ya. Maafin dan belajar ya, maafin untuk kamu juga memaafkan Taurus, dan dia juga belajar untuk memaafkan dirinya sendiri.
dan banyak banget pelajaran yang dia ambil, bahwasannya memang ya gue harus banyak belajar dan memaafkan. Dia mungkin jadi orang yang jauh lebih bisa mengekspresikan cintanya. Dia mungkin selama ini dia nggak bisa gitu loh ya, dan make the effort, lebih banyak melakukan suatu upaya, perjuangan, usaha untuk hubungannya. Mungkin selama ini yang banyak berkorban itu kamu, yang banyak yang banyak melakukan suatu usaha, upaya, pendekatan itu kamu gitu loh ya. Dan ya kenapa mungkin kamu diketemukan lagi dengan dia, ya mungkin kamu itu sebenarnya di masa dahulu tuh pernah punya hubungan past life relationship, dimana past life relationship itu ya mungkin ya belum ada permasalahan yang selesai, dalam artian ada unfinished business ya gitu, unfinished business. Jadi kamu diketemukan lagi ya itu tadi, mungkin dulunya dia tipe orang yang nggak mau menyadari kesalahannya, dia nggak healing, jadi makanya mungkin diketemukan lagi sekarang, dan diminta untuk lebih percaya sama diri, mencintai diri dahulu, baik itu dia, saran saya juga kamu gitu loh ya. Anggap aja itu tabungan kamu sama anggap aja itu tabungan kebaikan kamu gitu aja ya. Dan dia bisa keluar dari permasalahan pribadi dia, terutama dalam percintaan, dimana mungkin ya selama ini nggak bisa gitu. Dan ya kalau memang kamu punya suatu hubungan, dimana hubungan itu ya memang ya kamu mungkin ya bukan sorry, mungkin dia selama ini nggak punya sinyal-sinyal menggoda, atau nggak punya suatu ucapan atau perbuatan yang dimana dia mengekspresikan cintanya sama kamu. Mungkin dia juga nggak ada sinyal-sinyal menggoda, jadi mungkin dia kehidupannya sama kamu tuh datar-datar aja gitu, jadi bingung kamunya gitu kan. Tapi sekarang dia nggak mau kayak gitu ya. Oke. Karma bagi orang yang menzolimi Taurus. Oke, karmanya apa sih? Ya, membagikan cintanya. Dia sudah mulai menggunakan kasih sayang, cintanya untuk orang lain ya. Mungkin selama ini dia orangnya datar-datar aja, dan dia lebih bisa menerima dirinya dia sendiri. Mungkin selama ini dia belum bisa menerima atau belum bisa berdamai sama dirinya, dan dia berhasil kok melalui ini semua. Jadi bersyukurlah, karena kamu Taurus, dia menjadi orang yang jauh lebih baik ya. Dia juga menjadi orang yang lebih banyak mendengar. Mungkin selama ini dia hanya mau omongannya aja yang didengerin gitu ya, tapi enggak kebalikannya. Dan memang elevate your energy, bisa meningkatkan energinya lebih tinggi lagi. Dan kalau punya kebaikan misalkan seperti Jumat Berkah ya dibagi. Kenapa? Soalnya ya mungkin itu bisa menginspirasi ya, bukan untuk pamer, bukan untuk show off, tapi menginspirasi. Dan dia lebih banyak slow down, kalem gitu kan, diam-diam mematikan. Mungkin selama ini dia orangnya gerabak gerubuk gitu kan. Wow, banyak pelajarannya dari kamu ya yang aku rasain, membuat dia jadi jauh lebih baik ya Taurus. Bersyukurlah ketika memang ada sosok seseorang yang dia jadi jauh lebih baik ketika bersamamu atau ketika tidak bersamamu gitu loh ya. Jadi ya setidaknya kan itu membekas ya gitu, untuk dan kamu juga jadi dapat pahala gitu loh kalau dia jadi orang yang jauh lebih baik. Tapi kalau dia jadi orang yang jauh lebih buruk ya hati-hati gitu loh. Karena bagi orang yang menyakiti zodiak Taurus.
Oke, karmanya apa sih? Ya, dia lebih menerima tantangan-tantangan yang terbaik dalam hidupnya dia untuk dijadikan pembelajaran. Ya, ya memang itu adalah hal yang baik ya. Yang aku rasain sih gitu. Ya memang harus seperti itu. Ya kalau enggak, ya sama aja bohong gitu. Terus untuk apa gitu pembelajaran itu gitu kan? Terus di sini ada grief, ya nggak ada lagi kesedihan dalam hidup dia karena dia mengerti bahwasannya ketika gue kehilangan sesuatu itu ada peluang gue untuk menerima. Jadi jauh lebih bijaksana lah dalam menyikapi hal-hal yang sekiranya hadir dalam hidup dia, baik itu enak maupun gak enak. Yang saya rasain sih itu ya. Oke. Terus di sini ada balance, healing, di sini ada temperance, yang memang dia jadi sembuh, jadi kesadaran penuh dalam hidupnya. Mungkin selama ini pikiran dan omongannya nggak sinkron ya, pikiran, perbuatan dan perasaannya itu nggak sinkron ya gitu. Dan friendship di sini ada let your friends help you, maka ya dia lebih banyak punya membangun jaringan pertemanan sih gitu ya, karena mungkin selama ini dia asik aja sama dirinya sendiri atau sama kamu aja gitu loh ya. Dan sekarang dia juga jago dalam afirmasi, law of attraction, imagination, visualization, loa juga dia jago sekarang karmanya gitu kan, karena dia punya kesadaran penuh, balance ya gitu, dan punya harga diri, lebih punya harga diri ya. Keren loh, karena kamu lo Taurus ya. Oke, karma bagi orang yang menyakiti zodiak. Ya dia juga mungkin jadi orang yang jauh lebih sabar, lebih simpati, ya nggak gerasak gerusuk. Ya mungkin selama ini dia orangnya ya gerasak gerusuk, itu nggak simpati, nggak empati. Pokoknya keinginan dia pokoknya di egois, ya. Lebih egois. Oke, karmanya apa sih? Ya, dia jadi orang yang jauh lebih bersyukur untuk diri saya dan untuk apapun yang masuk ke dalam kehidupan dia, baik enak maupun gak enak. Makanya tadi di situ ada adversity. Saya menerima setiap tantangan hidup adalah cara saya belajar dan gak ada lagi kesedihan. Mungkin selama ini dia banyak bersedia, gue putus sama dia, enggak. Dia lebih mikir, oh ini adalah lebih menyikapinya secara bijaksana, lebih tepatnya itu. Dan dia menanam pohon-pohon cinta ya, dia menanam banyak cinta di dalam kehidupannya, baik sama dirinya, baik sama keluarganya, baik sama orang sekitar gitu kan. Dan menutup si pintu yang sudah tidak layak untuk dia ada di situ, untuk ada di dalamnya, dan dia membuka pintu lagi yang baru, sama seperti The World, dimana dia menutup siklus percintaan yang lama dan atau siklus pertemanan, circle pertemanan atau pekerjaan yang lama, dan membuka siklus yang baru. Dan dia lebih bisa tahu, lebih bisa mengerti dengan siapa lawan bicaranya dia selama ini gitu loh ya. Dan akhirnya dia bisa merilis apapun yang dirasa sudah old, sudah usang gitu. Iya, dan siap menerima tanggung jawab baru dalam hidupnya dia. Ya memang sih nggak sepenuhnya bersih ya dalam hidupnya dia, tapi setidaknya dia bisa healing, dia bisa sembuh. Terus dia tahu bahwasanya akan ada sampah kok di kepala dan di perutnya dia. Jadi it doesn't matter lah, cuman asal jangan berlebihan aja sampahnya ya. Peace begins within us ya. Kedamaian itu dimulai dari dalam dirinya sendiri ya. Dia sudah merasakan damai, jadi makanya tadi saya bilang berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin selama ini dia belum berdamai sama dirinya sendiri, belum bisa menerima dirinya sendiri ya. Oke, kita mulai ya. Karena bagi orang yang Oke, karena bagi orang yang menyakiti zodiak Taurus. Oke, karmanya apa sih? Ya, clear your energy field. Dia jadi sosok seseorang yang bisa membersihkan energi dimanapun dia berada. Mungkin yang tadinya murung, sedih gitu kan, atau ya karena energi dia sudah bersih, jadi dimanapun dia berada itu bagi dia menyenangkan ya. Dan sweet treat,
dia mungkin memperlakukan orang lain jauh lebih manis ya, karena dia mungkin sudah mendapatkan pelajarannya, atau dia lebih senang membuat dessert-dessert manis, bikin kue-kue manis, kue-kue kecil gitu kan, lebih suka masak lah ibaratnya. Baru saya membayangkan kartu ini dan terjadi. Kalau diomongin biasanya nggak terjadi ya. Selain dia suka buat masak, buat kudapan gitu ya, dia jago masak juga, dia senang masak ya. Dan ya biarkan dia, karena dia sudah energinya udah baik gitu kan, udah meningkatkan energi jadi lebih positif, dia bekerja sekarang pakai energi ya gitu. Mungkin ada yang tarot reader, mungkin orang yang kamu dilingkan ya. Saya ada bacaan tarot reader nih di kepala, dan lebih banyak bernafas yang dalam, deep breathing, karena dia udah latihan slow down ya, dalam artian dia udah lebih banyak menyendiri dengan dirinya sendiri, dia lebih introspeksi, kontemplasi juga ya, banyak kesendirian dalam hidup dia, untuk ya lebih bisa sorry ya, untuk lebih bisa menyadari kesalahan dan kebaikan dia, dimana kesalahan itu nggak dia lakukan lagi, dan kebaikannya dia terus pertahankan gitu ya. Oke, dan use your hand, gunakan tangan kamu. Dia lebih banyak menggunakan tangannya dia untuk memasak ya, untuk untuk buat kudapan gitu kan. Dia juga biar efek menenangkan, dia banyak minum teh. Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang dari orang yang kamu dilingkan itu terkoneksi dengan kristal. Mungkin cara penyembuhannya dia dengan media kristal ya. Kristal itu bukan penyembuh, yang menyembuhkan Allah, tapi media aja ya gitu. Makanya tadi saya bilang ada yang tarot reader ya gitu, yang saya rasain sih itu. Dan dia lebih melakukan hal yang dia senengin gitu kan, pokoknya lebih me time, lebih mencintai dirinya sendiri lah dulu gitu loh ya. Love yourself first, benar-benar memanjakan dirinya, dan dia bisa lebih banyak menggunakan, selain pakai kristal atau pakai minum teh ya, teh hangat, dan dia juga menggunakan aroma terapi untuk lebih rileks, untuk lebih tenang. Dan dia lebih mulai menonton film-film, terus chanting, dia lebih banyak nih, habis sholat, dia lebih banyak zikiran, sholawatan. Dan terakhir intuisinya dia tajam. Keluar 3 nih ya. Keluar banyak loh. Pokoknya intinya adalah dia lebih banyak waktu untuk sendiri, memahami dirinya sendiri, lebih masuk ke dalam dirinya sendiri dengan meditasi, dengan slow down, dengan memperdalam intuisinya dia, mempertajam intuisinya dia, yang akhirnya dia dapat untuk healing, untuk sembuh ya gitu. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Taurus, karma apa yang didapatkan oleh orang yang sudah menzolimi zodiak Taurus adalah ya, ketika dia memang banyak keributan, banyak pertentangan sama kamu, dia sudah mengalami itu. Mungkin dia suka cari masalah, suka cari keributan, dia orang yang gak sabar, dia orang yang egois, dia orang yang gak simpati, gak empati. Akhirnya dia mencoba untuk menutup siklusnya dengan kamu. Dia banyak masuk ke dalam dirinya sendiri ya, ada slow down, meditate, chanting. Akhirnya dia sembuh, dia memiliki kesadaran spiritual gitu kan, balance, dia sembuh, dia healing, dia punya tajam intuisi ya, intuisinya jadi tajam. Dia lebih mencintai dirinya sendiri dengan ketenangan itu semua. Akhirnya permasalahan pribadi dia itu mendapatkan jalan keluar. Oke, jadi Taurus, berbanggalah sedikit ya, jangan over, karena kamu dia menjadi orang yang jauh lebih baik. Amin. Dan kamu juga seharusnya makin baik lagi ya. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Taurus, karena apa yang sudah karma apa yang diterima oleh orang yang sudah menzolimi kamu di tahun 2022 sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membahasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.